Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam program Lentera Anugerah GKI Sumut Kelasis Medan 1. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari terlebih dahulu kita akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hingga di pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami bangun dari tidur kami dalam keadaan sukacita dan penuh semangat. Dan biarlah firman-Mu yang akan mengajarkan kami pada hari ini dapat kami pahami dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari Bilangan pasal yang ke-23 ayat 10 bagian yang B. Demikian firman Tuhan. Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, jangan hanya di mulut. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, seperti dalam perikop ayat 4 sampai 30 khususnya ayat 10 bagian B, kita akan membaca bahwa seorang raja Moab yang bernama Balak sebenarnya berkehendak atau berkeinginan untuk mengutuki bangsa Israel. Dia menginginkan kehancuran bagi bangsa Israel, maka dia mengupah seorang Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Karena Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut Bileam, alih-alih mengutuki bangsa Israel, Bileam justru memberkati mereka. Bahkan Bileam mengatakan bahwa ia berharap kematiannya kelak akan serupa dengan orang-orang yang mati dalam kejujuran, seperti orang-orang Israel yang jujur. Namun yang disayangkan ternyata itu semua hanya di mulut saja. Bileam hanya berkata dengan manis, tetapi hatinya tetap penuh dengan kejahatan. Ketika Tuhan tidak mengizinkannya mengutuki bangsa Israel, kemudian Bileam memutar otak. Dia berpikir bagaimana supaya dia bisa mempengaruhi para perempuan Moab untuk menggoda dan merayu bangsa Israel supaya mereka jatuh ke dalam perzinahan dan supaya mereka menyembah berhala. Dia melakukan itu semua demi upah yang besar dari Raja Balak. Tetapi yang disayangkan juga, ketika dia mengejarnya sebagai upah di dunia, Bileam tidak merasakannya dengan lama. Baru sebentar saja dia menikmati upahnya itu, dia mati terbunuh dalam peperangan. Dan dia tidak mati sebagai orang yang jujur, tetapi dia mati sebagai orang yang serakah, menjadi musuh umat Allah dan penentang Tuhan. Tepatlah seperti pernyataan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, banyak orang bermimpi untuk mencapai kualitas karakter tertentu, seperti menjadi orang yang sabar, pemurah, penuh integritas, orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, hamba-hamba yang rendah hati. Tapi itu semua memang baik. Namun pertanyaannya, apakah yang kita lakukan untuk meraihnya? Apakah kita rela mengikuti prosesnya dengan tetap memelihara hidup yang benar di hadapan Tuhan dan menaati Tuhan? Atau kita seperti Bileam yang dengan perkataannya menginginkan sesuatu yang baik, mengungkapkan janji yang manis, tetapi dalam waktu yang sama hati dan tindakannya bergelimang dosa? Bagaimana hari ini dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap setia menjalankan kebenaran firman Tuhan? Atau justru sebaliknya,
yang kita perkatakan itu sungguh manis didengar, sungguh cakap dan bijaksana kelihatan dan kedengarannya, tetapi di hati dan tindakan kita sangat jauh berbeda, bahkan menimbulkan dosa. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, jangan hanya di mulut, tetapi mari apa yang kita katakan itu juga yang kita perbuat, dan sebaliknya apa yang kita perbuat juga sesuai dengan perkataan kita. Dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan seperti Bileam, jangan hanya di mulut untuk mengatakan hal-hal yang indah di hadapan Tuhan dan sesama, padahal di hati kita menyimpan amarah dan dendam, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Karena itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, dan marilah kita semua baharui diri, khususnya ketika kita pada hari Minggu sudah memperingati hari Pentakosta. Kita diingatkan bahwa api Roh Kudus yang menyala-nyala itu akan menuntun dan membuat kita lepas dari segala kejahatan, jauh dari tindak dosa, dan sebaliknya kita akan berani mempersaksikan apa yang benar di hadapan Tuhan dan sesama, berani menyatakan kasih Kristus dalam hidup kita melalui kehidupan sehari-hari. Ini menjadi PR kita bersama, Bapak Ibu. Jangan hanya pandai berbicara, tetapi marilah kita mengaplikasikan, memperlakukannya di dalam kehidupan kita. Kiranya buah iman kita itu dalam tindakan yang nyata. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan, kami sudah merenungkannya. Biarlah kami juga dapat melakukan menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berintegritas. Tidak hanya manis di mulut, tetapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih ketika hari Pentakosta kami rayakan dengan penuh sukacita. Demikian juga untuk mengakukannya, kami percaya api Roh Kudus menyala-nyala dalam diri kami, sehingga apa yang kami katakan adalah perkataan yang benar, dan apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus inilah yang akan menyertai kehidupan jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat Klasis Medan 1. Shalom.